sayanya seperti itu. Begitu, Prof? Iya, Kira-kira. iya, iya. Ya kalau memang yang ini, kalau dia sudah senang, sudah Iya, nyaman, iya. suasana sudah bahagia, Iya. nggak akan mikir yang lain-lain. Oke, Konsentrasi dia pasti ke pembelajaran terus. Ya. oke, oke. Contoh bukan hanya di pendidikan. Ketika Anthony Ginting bermain, waduh saya senang sekali itu. Jojo bermain, senang sekali. Saya tidak melihat agama dia. Tapi saya melihat prestasi dia hebat loh. Ya. Susi, prestasi dia hebat loh. Jadi saya kesampingkan itu, apakah agamanya apa ini? Apakah Islam, Katolik, atau Kristen? Enggak. Pokoknya dia bangsa Indonesia berprestasi, saya dukung gitu ya. Bahkan saya doakan itu waktu kemarin itu ya. Supaya menang gitu ya. Jadi asal saya nyaman, bahagia dalam hubungan dengan sesama, insya Allah dia tumbuh toleransi itu, sikap saling mengerti, saling memahami di antara kita itu. Kira-kira begitu. Tapi ketika itu di dunia pendidikan, Prof, apakah perbedaan agama ini bisa menghalangi atau bisa mengganggu kenyamanan tadi, Prof? Menurut Prof? Kalau guru atau dosen menyampaikan secara profesional, dia bicara tentang bagaimana metode pembelajaran yang baik, yang nyaman, menyenangkan, menantang, dan sebagainya, menurut saya nggak akan mengganggu. Tidak akan terjadi gangguan. Ya. Tawanan perang zaman Rasul itu kan diminta jadi guru juga kan? Betul. Yang bukan beragama Islam diminta. Dan dia berjalan baik gitu ya, berjalan baik. Prinsipnya profesional lah. Kalau dia tidak disenangi, mungkin akan ada efeknya ke situ. Cari latar belakang dan sebagainya. Kalau tidak disenangi, tapi kalau disenangi, nah insya Allah tidak. Nah, guru yang disenangi itu dia menjalin hubungan dengan siswa itu bukan seperti tadi, bukan melalui jalur administrasi, bukan dihubungkan oleh urusan administrasi, bukan, tapi yang menghubungkan guru dengan siswa itu adalah kecintaan, kasih sayang yang murni, bukan dibuat-buat, bukan, yang murni, apa adanya gitu ya. Itulah yang bisa meluluhkan jiwa anak. Ya. Kalau dia sudah nyaman dengan guru itu, siswa sudah nyaman dan sebagainya, pendekatan bagus, itulah yang saya sebutkan dalam proses pendidikan, menguasai tanpa merasa dikuasai. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Cintai, perhatikan siswa. Posisikan siswa sebagai orang terpenting dalam pembelajaran. Itu yang saya sebut menguasai tanpa merasa dikuasai. Mengubah sikapnya tanpa merasa diubah. Itu yang nyaman menurut saya gitu. Baik. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan suasana sekarang yang sedang terjadi hiruk pikuknya ini, dan itu pula terjadi di dunia pendidikan, apakah menurut Prof karena memang selama ini guru tidak menciptakan atau pembelajaran yang ada tidak kemudian mengarah pada terawatnya toleransi sehingga muncul yang seperti itu, atau ini sebetulnya faktor yang muncul dari luar dunia pendidikan, Prof. Sehingga ini kemudian menjadi hiruk pikuk lah. Iya, betul. Ya, Prof. Saya melihat, saya agak terganggu dengan sistem evaluasi. Alright. Karena sistem evaluasi ini, yang paling mudah ada mengevaluasi hafalan, mengevaluasi kognitif. Akibatnya apa? Sistem evaluasi yang menekankan pada hafalan kognitif itu, ini berpengaruh pada proses pembelajaran di kelas. Sehingga kelas itu dijadikan ajang untuk memperkuat hafalan tentang soal-soal. Bukan bicara tentang karakter, bukan bicara tentang bagaimana mendidik yang benar gitu ya. Ini dibawa oleh sistem yang menurut saya harus diperbaiki lah gitu ya. Memang agak susah membuat sistem evaluasi untuk menilai jati diri, agak susah. Tapi jangan sampai di level permukaan saja. Yang dinilai itu bukan pengetahuan, tapi hanya hafalan saja, bagian kecil dari pengetahuan.
apalagi jati diri, apalagi karakter gitu ya. Nah, kalau siswa itu kan siswa dan guru maunya lulus, ya, lulus dari ujian dan sebagainya. Karena maunya lulus sistem evaluasi seperti itu, maka saya menyampaikan materi harus seperti ini loh. Jadi nilai-nilai itu barangkali agak terkesampingkan oleh guru, karena guru berkepentingan untuk membuat anak lulus, karena ukuran baik dan tidaknya dihitung dari seberapa banyak anak-anak itu memperoleh nilai tertinggi dengan kelulusan tertinggi gitu ya. Bukan seberapa banyak anak itu jujur, anak itu adil, anak itu rajin sholat kalau yang beragama Islam dan sebagainya. Bukan dilihat dari situ gitu ya. Jadi menurut saya bagaimana itu diperbaiki sistem evaluasi sehingga proses pembelajaran itu bukan sekedar proses menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran, tapi yang ada adalah proses mendidik, gitu di kelas itu. Baik. Nah, kalau kita bicara itu kan tentu berangkat dari kurikulumnya sejak awal ya, Prof. Karena evaluasi itu sendiri mestinya tertuang di dalam model kurikulum yang dijalani, begitu, yang dijalankan. Kita tahu bahwa perubahan kurikulum mengarah kepada pentingnya internalisasi nilai dan memfokuskan pembelajaran bukan hanya pada kognitif, tapi di sana adalah membangun nilai, begitu. Maka kemudian kurikulum 13 misalnya, dan kemudian kurikulum yang diperbaiki dari 2013 itu sudah mengarah ke sana. Tapi apakah memang yang mentraining juga masih pola seperti yang Prof bilang itu mendorong pada ingatan begitu sehingga belum terinternalisasi nilai itu sendiri, atau seperti apa praktek pendidikan kita, Prof, sehingga apakah kemudian terjadi seperti ini? Iya. Pendidikan itu sistem seperti bangunan. Sistem itu harus seimbang. Kalau pondasinya kekuatannya 20, maka atap itu harus 20, dinding harus 20, dan seterusnya. Demikian juga dengan pendidikan. Kalau anggaran pendidikan ini ditekan 20%, maka manajemen ini harus lebih terbuka dan lebih profesional, meningkat 20%. Sarana prasarana pembelajaran harus meningkat 20%. Kinerja mengajar guru harus meningkat 20%. Gajinya juga, Prof, ya? Betul. Budaya belajar siswa juga harus meningkat 20%. Kalau ada salah satu subsistem yang katakanlah budaya belajar siswa hanya 5%, kinerja mengajar guru hanya 10, anggaran sudah 20, manajemen umpamanya sudah 20, nggak akan bisa maju, nggak bisa. Ya. Sekarang bagaimana kurikulum diganti terus-terusan? Anggaran ditingkatkan, sarana pembelajaran ditingkatkan, guru pengetahuannya ditingkatkan. Tapi nilai yang tumbuh dalam diri anak, budaya belajar siswa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan bagi guru tidak serta-merta membuat anak lebih cerdas, lebih terampil. Nah, itu kenapa, Prof? Begitu guru diberikan materi pelatihan yang bagus-bagus, datang ke lingkungan sekolah, sarana juga nggak ada katanya. Manajemennya saja tertutup, anggarannya saja juga terbatas. Jadi pelatihan-pelatihan yang menghabiskan miliaran, ratusan miliar rupiah itu, menurut saya ya boleh masuk ke pemborosan itu. Karena begitu selesai tidak efektif. Apa sebab? Tidak didukung oleh yang tadi. Sarananya, manajemennya, kinerja mengajarnya, budaya belajar siswanya, nggak didukung oleh itu. Kompleks lah masalah pendidikan ya. Kompleks sekali. Jadi disitulah kemudian bisa jadi intoleransi yang berkembang atau yang dianggap muncul di masyarakat juga tidak terlepas dari sistem tadi ya, Prof ya. Iya. Baik itu sekolah maupun manajemen. Manajemen ini kan berarti melibatkan kebijakan ya, Prof ya. Manajemen mulai dari kebijakan hingga implementasi ya, Prof ya. Betul. Kemudian juga faktor lain di luar pendidikan, dalam hal ini adalah penciptaan lingkungan yang barangkali juga belum
sesuai, kondusif untuk menumbuhkan apa yang diinginkan. Sepertinya Prof tadi menggarisbawahi seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan apakah ini salah guru, sepertinya Prof ingin menjawab ini kompleks ya Prof. Ini salah sistem menurut saya. Kalau orang Jawa bilang salah barut begitu, Prof. Ya. Nah, oke lah. Tentu kita tidak akan berlama-lama di menyalahkan ini, walaupun karena ini sudah sangat jelas. Prof tadi hadir dengan mengunci dengan sebuah formula yang menurut saya sangat jelas begitu. Malam ini kita dapat 2 formula dari Prof yang sangat mendasar saya kira. Nah, untuk mengatasi ini, menurut Prof, kira-kira kita harus mulai dari yang mana? Sementara PMA-nya sudah ada nih, Prof. Apakah ini PMA-nya juga memang obat mujarab untuk mengatasi kondisi yang dianggap tidak mulai menipisnya intoleransi begitu, dan tentunya kebijakan-kebijakan lain. Kemudian atau yang sisi mana gurunya juga seperti yang diadres Prof tadi, sepertinya walaupun sudah mulai ada perhatian pada guru, tapi juga model pembelajaran dan akan siswa yang diharapkan. Kira-kira Prof, solusinya nih Prof, tentu orang sangat ingin nih mendengar. Memang ini suatu yang kompleks ya. Tapi ketika suasana yang dihadapi oleh siswa, oleh guru, oleh pejabat, oleh pemerintah, oleh anggota partai dan sebagainya semua nyaman, insya Allah ini tidak ada masalah. Tapi ketika kepentingan-kepentingan subjektif sudah mulai bermain, masuk ke dunia pendidikan, masuk ke dunia hukum, masuk ke ekonomi dan sebagainya, ini akan terganggu. Karena pasti saja kepentingan yang lain tersita ya gitu ya oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu prinsip-prinsip yang harus dibangun satu menurut saya, ciptakan suasana yang membuat semua pihak nyaman. Kalau semua pihak nyaman, insya Allah bukan hanya sekedar dunia loh. Kalau saya jadi menteri, saya tanda tangan satu kebijakan, ada 20 juta terangkat kesejahteraannya, menjadi bahagia, menjadi nyaman. Tanda tangan yang dia bubuhkan dalam SK itu akan menjadi saksi dari kiamat, dari 20 juta orang itu akan menjadi penolong bagi menteri itu. Tapi sebaliknya, di sana bisa berbahagia ya, Prof. Bahagia. Untuk di sana dia nanti juga berbahagia ya. Betul. Jadi bukan hanya dunia saja. Tapi sebaliknya kalau dia bikin kebijakan-kebijakan yang membuat orang lain tidak nyaman, di hari kiamat apakah orang yang dibuat tidak nyaman tidak akan menuntut di hari kiamat? Nuntut loh. Berapa juta yang menuntut? Nuntut loh. Nah, karena itu bukan hanya bukan sekedar kepentingan dunia, ciptakan suasana yang nyaman, yang membuat semua bahagia. Itu sebagai amal saleh dalam menjalankan tugas, baik sebagai guru, apalagi guru ya. Saya sering katakan 10 tahun, 20 tahun guru mengajar, ikhlas karena Allah, memberi manfaat berapa puluh ribu anak yang diajar dengan ilmu yang bermanfaat, dijamin oleh Rasul itu. Ngalir semua pahala itu dari sekian puluh ribu itu. Kalau ikhlas ya. Kemudian yang kedua, yang kedua, ya ini saya katakan, pendidikan itu harus bebas dari kepentingan subjektif. Juga tidak dijadikan alat politik pendidikan itu. Kalau sudah jadikan alat politik, beratlah. Kepala sekolah hanya menjalankan perintah dari kepala dinas menjalankan perintah dari bupati menjalankan perintah dari menteri dan seterusnya. Dan mending kalau perintah itu dia mengerti tentang pendidikan. Kalau dia hanya ngertinya politik, yang ada kan dunia politik, gitu ya. Nah, dan kalau ini sudah terbebas dari pendidikan sebagai alat politik, sebagai alat kontrol kekuasaan dan sebagainya, insya Allah akan nyaman ya. Guru insya Allah akan diingat kebaikannya, karena tanpa guru Pak Jokowi tidak seperti sekarang. Tanpa guru, menteri-menteri yang ada hebat-hebat itu tidak seperti sekarang. Tapi ketika gurunya tidak ada, yang munculnya kan Pak Jokowi, menteri-menterinya, gurunya tidak muncul. Tapi pasti apalagi pernah ingat juga lah, Prof. Ya, gimana? Pasti beliau-beliau juga pernah ingat pada saat Hari Guru, Prof.
Dengan simbol setahun sekali ya. Yeah. Speaking about that, Prof. Speaking about mengingat guru, saya jadi ingat. Paling kondisi, belum. Paling tidak ada ingatan setahun sekali lah seperti itu, menghargai lah gitu ya. Jangan sampai Prof, terkait dengan jangan sampai ketika ada karakter masyarakat jelek guru yang disalahkan. Ketika yang sekarang intoleransi guru yang disalahkan ya. Padahal guru menjalankan tugas. Kenapa dia menjalankan tugas? Karena mau tidak mau guru tunduk pada kepala sekolah tunduk pada kepala dinas dan seterusnya gitu ya. Nah, itu hierarki sekali ya, Prof ya. Hierarkinya memang gitu ya, Prof. Betul. Nah, Prof, speaking about bagaimana para pemimpin itu mestinya juga ingat mereka menjadi karena guru tadi. Tentu bangsa ini juga memiliki guru bangsa, Prof. Betul. Di saat seperti ini, apa mestinya dan gimana guru bangsa kita nih, Prof, saat ini mestinya menurut Prof atau apa namanya? Apakah ya ini salah guru lagi? Guru bangsa kita ini mestinya harus seperti apa? Apakah sudah harus turun gunung dan kemudian apa namanya? Ngawulang deh gitu atau gimana nih, Prof? Monggo, Prof. Saya teringat di Malaysia, Mahathir Mohamad itu kan guru juga ya dulunya. Dia paham betul tentang pendidikan ya. Dia diingat, dia besar karena tahu persis apa yang ada di dunia pendidikan gitu ya. Barangkali di kita mesti ditumbuhkan semangat untuk bukan hanya mengetahui bagaimana dunia pendidikan, tapi dia harus menyatukan diri dengan dunia pendidikan. Bukan pengetahuan tentang pendidikan, tapi naluri kependidikan itu harus tumbuh, baik di kelas maupun dalam melalui kebijakan-kebijakan itu. Saya percaya Pak Presiden, para menteri khususnya Menteri Pendidikan punya niat yang baik, punya keinginan yang baik, tapi kalau masih terganjal oleh kepentingan-kepentingan, ya barangkali bergaining lah. Kepentingan boleh ditampung, tapi jangan mengganggu dunia pendidikan. Pendidikan itu masa depan. Paling kalau kepentingan yang lain kan keuntungan jangka pendek. Kalau yang pendidikan pertumbuhan jangka panjang. Ketika para pemimpin sudah tidak ada, jasa-jasa melalui pendidikan itulah yang akan terlihat di masa depan negara ini. Karena itu menurut saya jangan terlalu banyak bicara politik lah menurut saya lah gitu ya. Karena kalau udah bicara politik itu ya nantinya itu agak berat ya, membangun keadilan, kejujuran, kebenaran berat sekali. Tapi kalau sudah masuk dunia pendidikan, membangun keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan itu mudah ya. Jadi politik mestinya bagaimana untuk menunjang tujuan pendidikan itu sendiri ya, Prof ya. Betul. Jadi jangan intervensi lah. Kemudian ya, bukan politiknya itu yang jadi panglima di dalam dunia pendidikan ya, Prof ya. Iya, betul. Mungkin begitu ya, Prof ya. Betul. Prof, karena asik sekali bicara dengan Prof, apalagi tadi sudah nampak jelas bagi saya bahwa jawabannya tentu bukan hanya salah guru, dan kalaupun guru masih memiliki kekurangan di sana sini, tapi untuk kemudian dipersalahkan, apalagi dipersekusi ya, Prof ya, sebagai biang dari intoleransi, saya kira sangat tidak fair. Janganlah, kasihan lah. Ya, kasihan. Namun persoalan pendidikan itu tidak terlepas dari kebijakan utama dari negara, dan diharapkan oleh Prof tadi ini hendaknya secara sinergis bisa mendukung supaya tercapai tujuan pendidikan untuk mendidik anak bangsa seperti yang diinginkan itu sendiri oleh komponen bangsa ini ya, Prof ya. Betul. Mudah-mudahan ini akan bisa dipahami, kemudian bisa disadari oleh banyak pihak, sehingga persoalan pendidikan kita bukannya kemudian makin menurun, tapi justru seperti yang Prof juga mention di buku Prof yang bestseller itu, hendaknya pendidikan itu justru sudah bisa mengantar kita untuk menjadi untuk yang berkualitas dan punya daya saing ya, Prof ya. Kalau begini ceritanya, maka kemudian kita mungkin agak mundur atau mungkin terganggu langkah kita untuk bisa menuju pada pendidikan yang
memiliki kemampuan berdaya saing yang antar negara itu. Saya pikir Prof, kalau Prof berkenan untuk menyampaikan akhir dari atau wrap up dari persoalan ini, Prof, kami persilakan Prof untuk menyampaikan satu sebagai wrap up, Prof. Silakan, Prof. Wah, terima kasih. Jadi belajarlah untuk menghargai guru dulu. Setiap orang pasti punya kesalahan, tapi tidak boleh serta-merta kesalahan itu dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menghanguskan seluruh jasa-jasa itu. Jadi guru ini orang yang paling berjasa menurut saya di dunia, bukan sekedar di Indonesia. Karena menurut filsafat proses, segala sesuatu yang menempati ruang dan waktu pasti akan berubah. Setiap perubahan akan melahirkan sesuatu yang baru. Dan setiap orang dituntut untuk mengetahui sesuatu yang baru. Guru mutlak bertugas untuk menyampaikan, membimbing masyarakat, menyampaikan sesuatu yang baru. Jadi guru itu mutlak dibutuhkan di dunia ini. Karena itu mulailah hargai guru. Yang kedua, barangkali belajarlah menciptakan suasana yang nyaman dalam diri kita sendiri. Yang menyenangkan dalam diri kita sendiri. Karena kalau suasana kita nyaman, kita senang, insya Allah berkomunikasi dengan orang lain juga akan nyaman. Nah, kalau suasana sudah nyaman antar sesama, tidak usah dibuat SK dan sebagainya tentang toleransi, insya Allah akan tumbuh sendiri. Tumbuh sikap saling memahami, saling mengerti, saling mengisi, saling menitipkan diri, dan saling memajukan di antara kita ini. Nah, karena itu jangan terlalu berambisi untuk mengejar sesuatu yang tidak jelas, tapi perbaikilah suasana hati yang membuat kita bahagia dulu, ya. Jangan dengan ekonomi kita bahagia, tapi bahagia dulu baru kita kejar ekonominya. Oke, luar biasa sekali, Prof. Kata-kata kunci yang sangat bernas dan sangat mendalam ini terkait dengan dunia pendidikan kita. Yakni kalau boleh saya kembali ungkapkan untuk bisa terinternalisasi terutama juga pada diri saya, juga barangkali pada para pemirsa sekalian. Pesan Prof, toleransi adalah sesuatu yang sangat natural, bahkan ketika itu berangkat dari agama sekalipun, itu sesuai dengan fitrah. Maka dia mestinya berjalan sesuai dengan fitrahnya dan kemudian berbasis pada humanitas. Maka itu akan memunculkan toleransi yang genuine itu. Nah, dunia pendidikan tentunya punya kepentingan untuk menumbuh kembangkan toleransi juga dalam hal ini. Namun tidak bisa kita sepenuhnya salahkan kepada guru ketika ada hal-hal yang barangkali yang miss atau kejadian-kejadian yang sepertinya agak terkait dengan intoleransi yang terjadi di masyarakat. Masalahnya kemudian karena praktek pendidikan itu bukan saja menjadi tanggung jawab guru semata, prosesnya itu melibatkan juga kebijakan, melibatkan sarana prasarana, melibatkan hal yang lain yang tadi prosentasenya itu semuanya menjadi rumus dari jika keberimbangan di dalam penyajian pendidikan, maka itu akan menyajikan sebuah model pendidikan yang diharapkan bisa menjadi pendidikan yang bersaing. Namun yang paling penting, pesan dari Prof, suasana yang bahagia, kemudian pembelajaran yang membahagiakan, maka itu tentu akan melahirkan sebuah pembelajar yang berbahagia, dan jangan lupa kebijakannya dari pembuat kebijakan pendidikan itu juga harus membahagiakan. Maka jika segala sektor ini telah membahagiakan, maka pendidikan kita akan melahirkan sebuah negara yang berbahagia. Sebagaimana yang sudah pernah dicapai di negara-negara lain, tingkat bahagia dari masyarakat itu ternyata seiring dengan bagaimana kualitas pendidikan yang ada di negara itu. Yakni di Swedia ya, Prof ya, di antara
Nah, dengan demikian kita belajar banyak malam ini dari Prof. Dan tentu ini masih menyisakan hal yang penting sekali untuk dibicarakan. Dan saya mohon kiranya Prof. bersiap-siap juga, mohon berkenan menyediakan waktu untuk ada Akademik TV, khususnya Scholar Table, untuk kita bisa berdiskusi kembali dalam forum yang tentunya membicarakan tentang pendidikan, karena pendidikan kalau dibicarakan tidak akan ada akhirnya ya Prof. Karena itu adalah proses manusia untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak Prof. Dan terima kasih banyak hadirin dan para pemirsa Akademik TV sekalian. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menyejukkan sesuatu yang menyejukkan, membahagiakan, sebuah subjek pendidikan yang sangat mendasar bagi kebahagiaan manusia. Saya sebagai pembawa acara mohon banyak maaf apabila di dalam proses ini ternyata belum mampu menyuguhkan yang memungkinkan Prof untuk lebih bahagia lagi dan penyajian yang lebih membahagiakan. Sampai jumpa lagi di Akademik TV berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.